Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Dunia adalah tempat kita menanam, dan akhirat adalah tempat kita menuai. Salah satu tahapan penting dalam kehidupan setelah kematian adalah alam kubur, di mana setiap manusia akan tinggal di dalamnya hingga hari kebangkitan tiba. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kubur itu adalah taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Maka sudah sepantasnya kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi alam kubur. Di dalam alam kubur, manusia akan merasakan berbagai kondisi sesuai dengan amalannya semasa hidup. Sebagian merasakan kebahagiaan dan cahaya yang meneranginya, sebagian lagi merasakan kesempitan, kegelapan, dan siksa. Inilah yang membuat kita harus bersungguh-sungguh mencari amalan yang bisa menjadi penerang di alam kubur, agar kita tidak termasuk orang yang menyesal di kemudian hari. Cahaya ini adalah simbol dari ketenangan, keselamatan, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang taat. Banyak sekali amalan yang bisa menjadi cahaya dan penolong di alam kubur. Namun dalam kesempatan ini, kita akan membahas 4 amalan utama yang disebutkan dalam berbagai riwayat dan telah dijelaskan oleh para ulama. 1. Menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah tiang utama dalam agama Islam. Ia merupakan kewajiban yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara malaikat Jibril. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalannya." Hadis riwayat Tirmizi. Dari sini kita paham bahwa menjaga sholat 5 waktu bukan hanya menunaikan rutinitas, tapi menjaganya dengan penuh kesadaran, cinta, dan kehusyukan. Menjaga sholat 5 waktu berarti menjaganya dari segi waktu pelaksanaan, tata cara, dan kesungguhan dalam menjalankan. Allah memuji orang-orang yang khusyuk dalam sholat mereka dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang yang menjaga sholat dengan sempurna dijanjikan ketenangan di dunia dan akhirat, serta akan diberikan cahaya, ampunan, dan keselamatan pada hari kiamat. Sholat juga menjadi sarana untuk menghapus dosa-dosa kecil, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Bagaimana pendapat kalian, jika ada sungai di depan pintu rumah seseorang dari kalian, ia mandi di dalamnya 5 kali setiap hari? Apakah masih akan ada kotoran yang tersisa di tubuhnya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan ada sedikit pun kotoran." Nabi bersabda, "Itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapus dosa-dosa karenanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat juga akan menjadi penerang dalam kehidupan di alam kubur. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa amal soleh akan datang kepada orang yang meninggal dalam bentuk sosok yang menenangkan dan meneranginya di dalam kubur. Salah satu amalan tersebut adalah sholat. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah menyebutkan bahwa sholat akan datang menemani mayit dalam kuburnya sebagai pelindung dari azab. Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat itu adalah cahaya di dunia, cahaya di alam kubur, dan cahaya di hari kiamat." Maka, sangat jelas bahwa sholat 5 waktu bukan hanya kewajiban, tapi juga bekal abadi. Sayangnya, banyak dari kita yang lalai terhadap sholat, bahkan menunda-nunda pelaksanaannya atau menganggapnya beban. Padahal, sholat adalah dialog langsung antara hamba dan Robnya.
Dalam setiap gerakan solat terkandung makna penghambaan, penyerahan diri, dan pengakuan akan kebesaran Allah. Orang yang menjaga solat dengan benar akan merasakan perubahan dalam hidupnya. Jiwanya menjadi lebih tenang, akhlaknya lebih baik, dan hidupnya lebih berkah. Orang yang malas solat atau meninggalkannya, kelak akan menghadapi hisab yang berat. Allah berfirman, "Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam sakor, neraka?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat." Quran Surat Al-Mudassir ayat 42-43. Menjaga solat adalah bukti keimanan, dan cahaya solat tidak hanya akan tampak di wajah seseorang di dunia, tetapi juga akan menjadi penerang di kubur dan akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan malam bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Maka, siapa yang menjaga solatnya, ia sedang membangun cahaya untuk alam kuburnya. Di dalam kubur yang sempit dan gelap, solat akan menjadi lampu penerang yang menenangkan ruh seseorang hingga datangnya hari kebangkitan. Sungguh, tidak ada amalan yang lebih penting dan fundamental daripada solat. 2. Sedekah. Sedekah merupakan salah satu amalan yang paling dianjurkan dalam Islam karena mengandung banyak kebaikan, baik bagi pemberi maupun penerima. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Ayat ini menunjukkan bahwa sedekah bukan hanya amalan biasa, tetapi ia memiliki potensi berlipat ganda pahalanya hingga 700 kali atau lebih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang suka memberi, karena sifat dermawan adalah cerminan dari hati yang bersih dan iman yang kuat. Sedekah juga merupakan bentuk syukur atas nikmat Allah. Ketika seseorang bersedekah, berarti ia menyadari bahwa harta yang ia miliki bukan sepenuhnya miliknya, tetapi titipan dari Allah yang harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dalam hadis disebutkan, tidak akan berkurang harta karena sedekah, dan Allah akan menambahkan kemuliaan kepada seorang hamba yang pemaaf. Hadis riwayat Muslim. Ini membuktikan bahwa sedekah tidak akan membuat seseorang miskin, justru menambah berkah dan keberkahan dalam hidupnya. Bahkan, banyak kisah ulama dan orang-orang soleh yang justru menjadi lebih kaya dan dimudahkan urusannya karena gemar bersedekah. Selain pahala yang besar di dunia, sedekah juga membawa manfaat yang luar biasa di akhirat, khususnya di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya sedekah memadamkan murka Allah dan menghindarkan dari kematian yang buruk." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam riwayat lain, sedekah akan menjadi naungan bagi seseorang di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, bisa dipahami bahwa sedekah memiliki efek yang luar biasa bahkan setelah seseorang meninggal. Ia akan menjadi pelindung dari azab kubur, menjadi cahaya yang menerangi ruang sempit dalam tanah, dan menjadi teman yang menemani ruh saat tubuh telah ditinggalkan. Dalam banyak kisah, para sahabat dan tabi'in sangat semangat dalam bersedekah, bahkan dalam kondisi sulit. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah menyerahkan seluruh hartanya dalam satu kesempatan. Umar bin Khattab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun menyedekahkan separuh dari hartanya. Mereka sadar bahwa sedekah bukan hanya memberi kepada manusia, tetapi menyerahkan harta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan balasannya jauh lebih baik dan abadi. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah orang yang paling dermawan, dan beliau bersabda, "Lindungilah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa sedekah kecil sekalipun memiliki nilai besar di sisi Allah. Ketika seseorang meninggal, amalannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Maka, sedekah juga merupakan cara seseorang untuk menjaga aliran pahala terus mengalir hingga ke alam kubur.
Banyak ulama yang menekankan pentingnya beramal jariah selama hidup sebagai bekal panjang setelah mati. Maka, siapapun yang ingin memiliki penerangan dan ketenangan di dalam kuburnya, hendaknya memperbanyak sedekah, baik dalam bentuk harta, makanan, tenaga, atau ilmu. Karena setiap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan kembali kepada pelakunya dalam bentuk kebaikan yang jauh lebih besar di sisi Allah. 3. Membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Ia merupakan sumber cahaya, hidayah, dan rahmat bagi mereka yang membacanya, merenungkannya, dan mengamalkannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka pahala yang besar." Quran Surat Al-Isra ayat 9. Maka, siapa saja yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya, niscaya dia tidak akan tersesat. Membaca Al-Quran bukan hanya sekadar ibadah lisan, tetapi juga bentuk kedekatan kita dengan Allah dan jalan untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Membaca Al-Quran secara rutin akan memberi manfaat luar biasa, tidak hanya di dunia, tetapi juga di alam kubur dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, disebutkan bahwa surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang seperti dua awan besar atau dua naungan, membela orang yang rajin membacanya. Maka, Al-Quran bukan hanya bacaan, tapi akan menjadi sahabat setia yang menolong kita saat tidak ada lagi pertolongan dari manusia. Di alam kubur, ketika semua orang meninggalkan kita, bacaan Al-Quran akan hadir sebagai cahaya yang menyinari kegelapan dan penolong yang menenangkan ruh. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa Al-Quran adalah obat bagi segala penyakit hati, penghapus kesedihan, dan penenang jiwa. Ketika seseorang rutin membaca Al-Quran, hatinya akan lebih lembut, pikirannya lebih jernih, dan hidupnya akan lebih terarah. Di alam kubur, jiwa yang terbiasa dengan Al-Quran akan mendapatkan ketenangan karena ia telah dekat dengan kalamullah semasa hidupnya. Dalam kitab At-Tazkirah, karya Al-Qurtubi, disebutkan bahwa salah satu bentuk cahaya di alam kubur berasal dari bacaan Al-Quran yang dilakukan seseorang selama di dunia. Maka, perbanyaklah membaca, menghafal, dan mentadabburi ayat-ayat suci ini sebagai bekal yang tak ternilai. Sayangnya, di zaman ini, banyak yang menjadikan Al-Quran hanya sebagai hiasan atau dibaca pada waktu-waktu tertentu saja seperti saat tahlilan atau Ramadan. Padahal, Rasulullah SAW mengajarkan agar kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa rumah yang tidak dibacakan Al-Quran adalah seperti kuburan. Bagaimana mungkin seseorang mengharapkan cahaya di kuburannya, jika hatinya telah seperti kubur sejak di dunia karena jauh dari Al-Quran? Maka, membaca Al-Quran harus menjadi rutinitas harian, bukan hanya karena mengejar pahala, tetapi sebagai bentuk cinta dan ketundukan kepada Allah. Seseorang yang akrab dengan Al-Quran akan diberikan kedudukan tinggi oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia." Para sahabat bertanya, "Siapakah mereka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka adalah Ahlullah, keluarga Allah, yaitu orang-orang yang akrab dengan Al-Quran." Hadis riwayat Ahmad. Maka, jika kita ingin memiliki teman setia yang tidak akan pernah meninggalkan kita, jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat hidup. Di alam kubur yang sunyi dan gelap, bacaan Al-Quran kita akan menjelma menjadi cahaya yang menenangkan, menjadi pelindung dari ketakutan, dan menjadi teman hingga hari kebangkitan. 4. Banyak membaca tasbih. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang sangat ringan dilakukan, namun memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan seorang Muslim, baik di dunia, di alam kubur, maupun di akhirat kelak. Salah satu bentuk zikir yang paling utama adalah membaca tasbih, yaitu Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim. Dalam hadis sahih,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dua kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini bukan hanya sekadar lafaz, melainkan ungkapan pujian dan pengagungan kepada Allah yang sangat dicintai olehnya. Maka, siapa yang senantiasa membasahi lisannya dengan zikir ini, niscaya ia akan mendapatkan cinta dan ridho Allah. Zikir ini adalah bentuk penghormatan dan pengakuan atas kesucian Allah dari segala kekurangan, subhanallah, dan rasa syukur serta pujian atas segala nikmatnya, wa bihamdih. Ketika seseorang rutin membaca kalimat ini dengan penuh keikhlasan dan kesadaran, maka hatinya akan lebih dekat kepada Allah dan jiwanya menjadi tenang. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketentraman hati ini adalah bekal yang sangat besar ketika seseorang masuk ke alam kubur. Di saat tubuh telah dikubur dalam tanah, dan ruh telah lepas dari dunia, zikir yang sering diucapkan semasa hidup akan datang sebagai teman dan penerang dalam kesendirian kubur. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa zikir adalah amalan yang paling mudah dilakukan tetapi sangat dicintai oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengucapkan Subhanallahi wa bihamdih 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zikir ini juga menjadi penebus dosa, pembersih hati, dan pengangkat derajat. Oleh karena itu, para ulama salaf sangat menjaga waktu-waktu mereka untuk terus berzikir, bahkan saat mereka sedang bekerja, berjalan, atau duduk di rumah. Mereka sadar bahwa setiap ucapan tasbih adalah cahaya yang disimpan untuk perjalanan panjang menuju akhirat, termasuk saat di alam kubur. Dalam kitab-kitab klasik, banyak disebutkan kisah tentang orang-orang soleh yang kuburnya bercahaya dan wangi karena seringnya mereka berzikir semasa hidup. Sebaliknya, mereka yang lalai dalam zikir akan menemui alam kubur yang gelap, sempit, dan menakutkan. Karena itu, berzikirlah dengan lisan dan hati yang sadar. Zikir seperti Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim akan melapangkan kubur, mendatangkan ketenangan, dan menjadi penolak azab. Tidak hanya itu, zikir ini juga akan memperkuat keimanan dan menjadikan seseorang lebih tawadhu. Karena ia terus-menerus mengingat kebesaran dan kesucian Allah. Apabila zikir menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, maka ia akan menjadi bagian dari ruh yang terbawa hingga kematian. Dalam banyak nasihat ulama disebutkan bahwa siapa yang terbiasa menyebut nama Allah di dunia, maka Allah akan menyebut namanya di akhirat. Dan siapa yang lisannya terbiasa dengan tasbih, maka malaikat akan menyambutnya dengan ucapan yang sama di alam barzah. Maka sungguh rugi orang yang menghabiskan waktunya tanpa mengingat Allah. Padahal, hanya dengan beberapa detik membaca tasbih, seseorang bisa mengumpulkan lautan pahala, membersihkan hatinya, dan menyiapkan penerangan untuk kuburnya kelak. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan ini akan segera berakhir, dan kita semua akan masuk ke alam kubur. Tidak ada yang menemani kita di sana selain amal perbuatan kita. Maka, marilah kita siapkan bekal terbaik untuk menerangi perjalanan kita menuju akhirat. Amalan yang tampak sederhana, jika dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah, akan menjadi cahaya yang sangat terang di alam kubur yang sunyi dan gelap. 4 amalan ini, menjaga sholat 5 waktu, bersedekah, membaca Al-Quran, dan memperbanyak tasbih, adalah amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terbukti mampu membawa cahaya, perlindungan, dan ketenangan bagi pelakunya. Jangan anggap remeh, karena amalan ini bisa menjadi pembeda antara kebahagiaan dan kesengsaraan di alam kubur. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga sholat, dermawan dalam sedekah, dekat dengan Al-Quran, dan selalu berzikir mengingatnya. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan terus memperbaiki diri, sebelum datangnya kematian yang tidak bisa kita tolak. Ya Allah, jadikanlah kubur kami taman dari taman-taman surga, dan terangi ia dengan cahaya iman dan amal soleh.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Robbal Alamin.